terima kasih kepada Pemda yang senantiasa menolong Allah. Iya, Tuhan mengatakan intan surullah yang sukun, apabila kamu menolong Allah, pasti Allah menolong kamu. Menolong Allah berarti ada kepeduliannya kepada agama kita ini. Contohnya dai-dai di Maros ini selalu diperhatikan, selalu diundang. Itu ini saya ucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya menyangkut pembahasan kita pada hari ini sangat menarik. Iya, yaitu hubungan baik antara kedua kelompok, kedua golongan, yaitu pemerintah dan ulama. Sebab apabila kedua kelompok ini baik, maka baiklah umatku. Nabi mengatakan, ya, simpani min ummati, dua kelompok dari umatku apabila baik kedua kelompok itu, maka masyarakat akan baik, masyarakat akan sejahtera, masyarakat akan bahagia dunia dan akhiratnya, insyaallah. Nah, ini yang saya sampaikan dan rasakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah ada orang yang sukses di dunia ini, sukses dunianya, sukses akhiratnya, yaitu orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk melaksanakan ajaran agama ini. Ya, di dalam ayat dikatakan, ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Daripada kelompok pertama, jadi ada di sini ada 4 kelompok, ya, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, yang telah sukses dunianya, sukses akhiratnya. Pertama, kelompok minan nabiin, para nabi-nabi, yaitu orang yang taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah, ajaran agama, dan diberikan tugas untuk membimbing manusia, memberikan hidayah kepada manusia, risalahnya. Lalu yang kedua, siddiqin, orang yang siddiq, yang selalu sikapnya benar dan adil. Yang ketiga yaitu asyuhada, yang mempertahankan kebenaran dan keadilan walaupun jiwanya melayang, syuhada. Yang keempat yaitu orang yang saleh, juga ikut melaksanakan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, walaupun pernah melakukan kesalahan, tetapi kecil kalau dibanding dengan kemaslahatannya, kebaikannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kelompok yang telah sukses dunianya, sukses akhiratnya. Dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, di dalam satu hari satu malam 17 kali sekurang-kurangnya kita minta kepada Allah agar supaya kita diberikan hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah saya Tuhan kepada jalan yang lurus. Mana itu jalan lurus? Ya, ladina an'am siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah diberikan nikmat. Yang diberikan nikmat ini ya 4 kelompok tadi ini. Ya, ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulnya, kepada ajarannya, disiplin melaksanakan perintah, disiplin menjauhi larangan-larangannya Allah. Nikmat di sini tidak disebutkan ilmunya, tidak disebutkan jabatannya. Ya, padahal kelompok keempat ini ada panglima, ya, ada gubernur, ada orang kaya, tapi tidak disebut. Ya, kenapa tidak disebut? Ya, karena kalau ketaatannya kepada Allah, kepada Rasulnya, mampu menghubungkan kepada jabatannya. Dia ikhlas kepada jabatannya, mampu melaksanakan ilmunya untuk memanfaatkan ikhlas memanfaatkan ilmunya. Iya, inilah. Jadi mudah-mudahan kita semua ini, baik pemerintah maupun ulama,
bisa kita menelusuri jalan-jalan, ya kalau tidak bisa menjadi syuhada salih, ini salihin biar menjadi yang salihin yang saleh, insyaallah. Yang kedua tadi oleh Ustaz, ya, mengatakan bahwa ulama itu haknya dihormati, iya, dan didoakan. Siapa kira-kira ini yang berkompetensi, yang wajar ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa hormati ulama? Sebab kalau ulama atau dai seperti saya sendiri ini bukan ulama, barangkali baru masuk dai ini, saya kurang lain perasaan kalau saya mengatakan hormati saya ini. Ya, jakka-makka dari masyarakat, puji alim ya Ustaz ini. Kira-kira siapa ini yang bisa menyampaikan itu? Iya, ini bahwa menghormati ulama dan mendukung ulama. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, tadi ada hadis saya dengar ini, ya seakan-akan dikhususkan kepada pejabat ini, pemerintah itu, yaitu meraminkum mungkaran fal yugayyirhu ya biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ya, seakan-akan saya dengar itu dikhususkan pada pejabat, ya, bahwa ulama tidak bisa memukul. Itu tugasnya pejabat, itu pemerintah. Ya, menurut yang kita pernah dengar dan pada umumnya kita dengar itu, bahwa ada kelompok pejabat pemerintah itu tugasnya itu bilisani. Ya, kalau ulama ini tugasnya menyampaikan, ya, dan yang paling lemah imannya itu, ya. Kemudian terakhir ya, apa ukurannya itu, kekerasan itu, ketegasan. Sebab Allah pernah tegas, pernah seakan-akan kasar kepada hambanya. Ya, itu di dalam surah ulaika kalan ami balhum adallu. Ya, demikian itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, kita ini kapan kita bisa tegas, kasar, dan bagaimana ukurannya itu? Sebab kalau selalu lama lembut, begitulah anunya, ya. Kita acumi biasa, selalu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua, silakan Pak Nasiruddin, singkat, jelas, kena sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dibatasi singkat, tepat, kena sasaran. Ya. Setelah mendengar kajian yang telah dipaparkan oleh Ustaz Zul tadi, terasa muncul dalam benak saya suatu pertanyaan yang sangat besar. Karena banyak disinggung tentang pemerintah, disinggung penguasa, disinggung pemimpin, ulama, ya, dan berbagai istilah lainnya. Saya tidak terlalu jauh untuk mendefinisikan semua itu. Tetapi pertanyaan pertama adalah, apakah menurut Ustaz pejabat, mulai dari skop yang kecil saja, mulai bupati sampai kepada eselon-eselon yang lainnya yang kita ketahui, itu masuk dalam kapling penguasa. Ya, tadi kewajiban penguasa sangat luar biasa. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rupanya menjadi pemerintah dan menjadi ulama itu sebuah jalan empuk untuk menuju surga. Dari secara normatif, ayat-ayat dan hadis yang tadi dikemukakan ada jalan mulus menuju surga. Kalau dilaksanakan kewajiban yang ada di pundaknya. Nah, kepada pemerintah tadi salah satu kewajibannya adalah menjadi rahmat bagi masyarakatnya. Kepada ulama tadi salah satu kewajibannya adalah ikhlas. Ya, tentu bagaimana bentuk rahmatnya itu dan bagaimana bentuk keikhlasan itu dalam aplikatif. Ya, kalau demikian memang penguasa dan ulama
atau pemerintah, saya katakan kadang hanya sebagai pemimpin bagusnya, ya, dan ulama, di lapangan bisa kita lihat ada al-umara, al-ulama, ya, pemimpin yang ulama. Itu saya tempatkan pada tingkatan yang sangat tinggi. Dia juga pemerintah dan dia juga pada sosok sebagai seorang ulama. Yang kedua adalah al-umara ma'al ulama, pemerintah yang bersama-sama dengan ulamanya. Ini pertengahan. Dan yang ketiga, al-ulama wal al-umara wal ulama, jalan sendiri-sendiri. Ya, pemerintah jalan, ulama jalan. Nah, saya mau minta resep, ya, bagaimana membentuk supaya rasa aman yang kita harapkan ini dengan lakonan tugas pemerintah yang menjadi rahmat dan lakonan perwujudan kewajiban ulama sebagai sosok yang dituntut untuk ikhlas. Ya, bagaimana supaya tercipta al-umara al-ulama, ya, pemerintah yang ulama, sehingga kalau tadi penguasa identik dengan pejabat, ya tentu kemasan pejabat itu ya sedikit-sedikit bisa dinaikkan dari pemerintah menjadi ulama juga, ya, atau sebaliknya ulama yang menjadi pemerintah. Ya, ini yang dari kajian tadi ya sangat normatif dan saya ingin penjelasan yang aplikatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ketiga Pak Ilham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kedudukannya ulama itu dalam berpartai politik atau masuk dalam lingkup politik, menjadi politik praktis, ataukah ulama terlibat dalam upaya dukung-mendukung terhadap pilkada? Nah, ini yang pertama. Dan sejauh mana peran ulama dalam memberikan fatwa, ya, dalam memberikan fatwa. Kemudian selanjutnya, tadi dalam kajian Bapak yang panjang lebar itu sempat menyinggung tentang aliran Khawarij. Kalau tidak salah dengar, Nabi yang menyebut golongan itu. Yang mana yang benar dan kapan sebenarnya munculnya itu Khawarij? Apakah semasa Nabi masih hidup ataukah setelah meninggal? Sebab dalam kajian historis teologi Islam itu digambarkan bahwa nanti setelah perang Siffin itu baru muncul golongan Khawarij yang dulunya simpati fanatik kepada Ali lalu memisahkan diri dari barisan Ali. Itu yang selanjutnya tentang ayat yang Bapak kemukakan tadi tentang adanya berita atau informasi. Yang mana lagi-lagi yang mana benar pendapat? Apakah pendapat yang dikatakan ayat itu turun, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah? Apakah ayat itu turun setelah adanya beredar informasi tentang Nabi mentalak seluruh istrinya, mentalak istri-istrinya, ataukah ketika Aisyah bersama rombongan dan Aisyah dalam rombongan itu ketinggalan kalungnya ketika ia sempat buang air, ketinggalan kalungnya lalu memerintahkan kepada yang mengangkut keretanya untuk kembali mengambil kalung pemberian Nabi itu, lalu sampai rombongan yang lain di Mekah, lalu berjebarlah informasi bahwa Aisyah berselingkuh. Ya, Aisyah digosipkan berselingkuh karena dengan terlambatnya tiba dengan tidak bersama-sama rombongan itu, sehingga turunlah itu ayat
ya yang saya bacakan tadi. Ini butuh penjelasan lebih lanjut. Kemudian saya bisa simpulkan tentang bagaimana menciptakan rasa aman di antara al-ulama wal umara. Sebenarnya singkat saja kalau saya melihat itu terangkum dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 102 sampai 104. Ya, kita baca yang pertama itu itu adalah menjadi tugas dua-duanya, ulama dan umara, yakni mengajak orang untuk bertakwa dan tidak mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, setelah itu tugas ulama dan umara mengajak orang untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, lalu kemudian di tugas lagi yang ketiga, yakni di ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ilal akhir ayat. Saya kira itu terangkum di situ kalau tugas ulama. Dan kalau melihat hadis yang dikemukakan oleh Ustadz tadi dan Pak Kiai Sanusi, Pak Kiai Said Baco, itu tentang ayat man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, karena mereka mempunyai kekuasaan. Ya, bilyadi itu bukan di letter-like tangan, tetapi memang kekuasaan jabatan. Kalau ulama mubalik menceramakan tentang pentingnya sedekah, pentingnya zakat, maka umara yang menetapkan peraturan daerahnya, ya, perdanya melalui kekuatan tangannya karena dia mempunyai kebijakan.